Selamat sore buat para pemirsa. Kita ketemu lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Sore ini teman-teman, ada kabar sangat gembira buat kita semua. Dan ada juga kabar tidak gembira buat mereka yang menyatakan bahwasanya ijazah tersebut adalah asli loh. Seperti apa dikatakan oleh seorang Roy ya. Asli tapi palsu. Baik teman-teman, kenapa saya katakan kabar gembira buat kita? Ternyata ada seorang mantan rektor UGM mulai angkat bicara tentang perihal apa yang dilakukan oleh UGM saat ini. Terlebih 2 hari lagi loh acara halal bihalal UGM ya. Dan saudara Rismon mengingatkan Bu Rektor jangan kemana-mana ya, karena ini harus diselesaikan, karena ini legalitas UGM, Universitas Gadjah Mada, dan ini lagi-lagi perihal tentang arah bangsa kita. Polemik di tengah masyarakat sudah terjadi, hal yang gaduh, pro dan kontra sudah terjadi. Namun supaya lebih jelas teman-teman ya, apa yang dikatakan oleh saudara Rismon ini belak-belakan menjadi hal yang sangat luar biasa. Ayo sebentar kita tonton, jangan di scroll, jangan di skip. Sebentar teman-teman. Ini 2 hari menjelang tanggal 15, siap-siap kita. Oke. Tapi kita buatkan dulu video ini. Ada apa ya, respons ya atau tanggapan dari mantan rektor UGM ya, Pak Sofyan Effendi. Ya, ini mungkin Bapak ini rektor sebelum Pak Ikhlasul Amal kalau nggak salah yang menandatangani ijazah saya. Ya, mantan rektor UGM Sofyan Effendi minta klarifikasi soal ijazah Jokowi. Banyak inkonsistensi yang belum terjawab. Nah, ya kan? Jadi bagus ini Pak ya responsnya terhadap tanggung jawab akademik meskipun sudah mungkin pensiun ya, tetapi tetap ya integritas akademik ya, moralitas apalagi administrasi akademik harus dijunjung tinggi oleh UGM ya. Tanpa transparansi itu ya untuk apa ada himne Gadjah Mada ya? Untuk Ibu Pertiwi, untuk menjunjung tinggi kebudayaan ya. Kebudayaan apa ya? Kejujuran dimulai dari akademik dong. Ya, inilah dia fotonya, ini Pak Sofyan Effendi ya. Terus di sini kita bacakan Profesor Dr. Sofyan Effendi menyampaikan pernyataan tegas terkait polemik keaslian ijazah dan skripsi Presiden Joko Widodo. Dalam keterangannya, Profesor Sofyan Effendi menyebut bahwa berbagai kejanggalan dan inkonsistensi masih terus muncul dan Universitas Gadjah Mada belum menunjukkan keberanian untuk menjawabnya secara jujur. Bahkan bukan hanya secara tidak jujur, Pak. Bahkan ya kalau saya bilang menyebarkan hoax itu ya. Dr. Sigit Sunarta, dekan dari Fakultas Teknik Fakultas Kehutanan UGM yang mengatakan di percetakan Prima ya, Prima saja baru berdiri tahun 1986 dalam bentuk fotokopi dan penjilitan. Kan nggak mungkin Joko Widodo mencetaknya tahun 86, lulusnya 85 kan. Beberapa fakta inkonsistensi tentang ijazah asli Jokowi dan skripsi yang bersangkutan tetap bermunculan, ujar Profesor Sofyan hari Sabtu 12 April 2025. Menurutnya, klaim bahwa ijazah asli Jokowi hilang tidak pernah disertai bukti kuat hilang ya. Seperti dikatakan Profesor Markus itu ya kemarin ya. Nah, inilah tanggapannya ya, klaim bahwa ijazah asli Jokowi hilang tidak pernah disertai bukti kuat. Bingung juga saya ini. Ijazah asli yang hilang menurut penjelasan rektor dan dekan FSP ternyata
tidak didukung oleh bukti-bukti yang membuktikan eksistensi ijazah tersebut, tegasnya. Profesor Sofyan juga menyoroti hasil analisis yang dilakukan ahli kecerdasan buatan AI terhadap foto dalam dokumen ijazah Jokowi. Analisis yang dilakukan oleh ahli AI ditunjukkan bahwa foto di ijazah yang dipakai Jokowi berbeda dari foto Jokowi, katanya. Nah ya, di samping perbedaan interpretasi AI terhadap komparasi citra itu ya Pak Sofyan juga bisa harusnya menerangkan lebih lanjut kapan sebenarnya ya foto di ijazah UGM itu boleh berkacamata. Bapak mungkin sebagai rektor punya ya dokumentasi atau catatan-catatan keputusan oleh rektor UGM sebelumnya. Sejak kapanlah ya ijazah di UGM itu boleh berkacamata? Apakah khusus Joko Widodo saja? Kan itu kan menentang basis sains sebenarnya itu, karena mata atau otot-otot di sekitar mata itu sangat dibutuhkan dalam identifikasi seseorang ya, identifikasi wajah secara basis sains ya, face recognition, pengenalan wajah. Nah ini perlu juga Pak dijawab itu Pak ya, kalau menonton video ini. Lebih lanjut, ia mengkritisi keabsahan skripsi Jokowi. Menurutnya, banyak detail penting dalam dokumen tersebut yang meragukan. Keabsahan skripsi Jokowi diragukan karena adanya bukti-bukti yang tidak jelas, baik nama pembimbing, tanggal ujian, dan hasil ujian. Ya itulah Pak. Ya, Pak Joko Widodo mengatakan Bapak Kasmujo, tetapi baik di lembar pengesahan maupun prakata tidak ada nama Pak Kasmujo. Kan ini sangat Pak ya? Integritas akademik UGM ini kan diuji di sini, dipertontonkan ke publik. Ada seorang presiden mengaku pembimbing skripsinya adalah Pak Kasmujo, dan Pak Kasmujo sendiri juga mengakui bahwa ia adalah pembimbing skripsi dari Pak Jokowi, tetapi tidak ada legalitas yang membuktikan statement itu. Itulah yang akan salah satu poin yang perlu dijawab oleh Universitas Gadjah Mada. Ya, kalau bisa ya Bu Rektor ya, untuk gravitasi permasalahan atau pentingnya permasalahan ini diketahui publik, ya jangan lari ya, maksud saya jangan memprioritaskan kegiatan lain. Apa rupanya kegiatan Ibu yang lebih penting dari ini? Ini terkait dengan sejarah bangsa ini loh. Baik teman-teman, setelah melihat postingan yang di-upload oleh saudara kita Rismon Sianipar ya, semakin terbuka kan, mantan seorang rektor UGM Profesor Sofyan ya, atau kita sebut aja Pak Sofyan, sudah membeberkan klarifikasinya perihal tentang apa yang diklarifikasi oleh UGM tentang ijazahnya Pak Jokowi. Mulai dari hilang, mulai dari penandatanganan dan tanggal yang sudah dibeberkan oleh saudara Rismon secara bertahap. Inilah yang saya katakan teman-teman. Walaupun kebohongan itu kau tutupi dengan apapun itu, serapi apapun itu, pasti suatu saat akan tercium. Dan ingat buat sahabat-sahabatku, kita di sini harus wajib dan harus agar bangsa ini tidak tercoreng lagi. Biarlah cukup rilis OCCRP yang menjadi sejarah buat kita, bahwasanya ada beberapa presiden yang tercoreng namanya oleh beberapa masyarakat internasional. Apa kita mau itu terulang kembali? Jadi perihal tentang apa yang dikatakan oleh Pak Prof Sofyan atau Pak Sofyan tadi, itu sudah menjadi suatu hal yang kita banggakan. Tapi kemana kalian semua para rektor, para dekan-dekan, atau dosen-dosen fakultas hukum yang kemarin katanya memberikan kuliah kepada Pak Jokowi, yang menandatangani dan anaknya juga sudah beritahu bahwasanya namanya
Profesor Dr. Insinyur Sumitro, bukan Soemitro. Pak Kasmujo katanya pembimbing dekannya, tetapi di dalam skripsi lain namanya. Selidik punya selidik, nggak ada legalitasnya. Benar apa yang dikatakan oleh saudara Rismond. Ini bukan lagi persoalan seseorang, tapi persoalan bangsa Indonesia. Bayangkan, akibat ini masyarakat terpecah. Seperti postingan saya yang di pertama pagi hari ya teman-teman, walaupun saya upload siang. Dan sore ini kita belah dan kita bedah, supaya mereka-mereka yang memberikan komentar katanya kita menghina Pak Jokowi. Tidak, kita hanya menginginkan kebenaran, keadilan, dan jangan hukum itu tajamnya ke bawah, tapi tumpul di atas. Perhatikan apa yang sudah dilakukan oleh Kejagung baru-baru ini. Ternyata Ketua PN Jakarta Selatan bermain api 60M. Jadi bisa kita bayangkan, walaupun kemarin sudah ikrar, ya sudah putus, bahkan 2 orang sahabat kita yang menjadi korban karena mungkin mereka kekurangan bahan atau kekuatan kekuasaan pada saat itu. Tapi kali ini anak Medan bersuara menyatakan bahwasanya kita sepaham apa yang dikatakan dengan saudara Rismond Sianipar, bahwasanya ijazah tersebut adalah palsu. Di akhir penghujung konten saya ini teman-teman, biarlah ini menjadi saksi buat masyarakat Indonesia. Biarlah ini konten tershare dan berkomentar supaya apa yang kita inginkan bisa menjadi kenyataan. Karena kita sepakat bahwasanya keadilan dan tentang kebohongan harus kita bongkar. Jangan kita diamkan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan kalau tidak kita, siapa lagi? Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.